saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Pada hari ini kita memang pantas berbahagia karena kita memiliki Tuhan yang murah hati terhadap semua orang. Apapun agama kita, suku kita, partai kita, serta bagaimanapun kondisi kita saat ini dan juga kondisi kita di masa lalu, Tuhan tetap murah hati. Tuhan bermurah hati bukan karena Dia telah memperoleh petunjuk atau nasihat dari manusia, sebab siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Bagi Nabi Yesaya dalam bacaan pertama pada hari ini, Tuhan itu memiliki pikiran, memiliki rencana, dan juga memiliki jalannya sendiri untuk mengungkapkan kemurahan hatinya kepada umat manusia. Keputusan pemilik kebun anggur yang membagikan masing-masing 1 dinar kepada keempat kelompok kerja, mulai dari kelompok yang paling singkat waktu kerjanya sampai kepada kelompok yang paling lama, dalam bacaan Injil pada hari ini sebenarnya mau mengungkapkan inti hati Allah yang murah hati. Bagi Yesus, keadilan harus dipasangkan dengan kemurahan hati, sebab keadilan tanpa kemurahan hati hanya berakhir dengan penghakiman. Dan persis penghakiman demi penghakiman inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat kepada orang-orang berdosa. Mereka menganggap diri paling lama, menganggap diri paling dekat dan paling tahu bekerja di kebun anggur Allah. Tetapi mereka justru berusaha menghilangkan inti hati Allah dalam menegakkan keadilan. Mereka lupa bersikap murah hati seperti Allah yang bermurah hati membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Memang semangat hidup di bawah bayang-bayang dosa seringkali membuat kita memisahkan keadilan dari kemurahan hati. Sehingga tidak heran pada zaman ini kita senang melihat orang sedih dan sedih melihat orang senang. Kita merasa rugi melihat orang yang hidup dalam keberuntungan dan merasa beruntung melihat orang mengalami kerugian. Bagi Yesus, upaya manusia yang mengurangi atau meniadakan unsur kemurahan hati dalam menegakkan keadilan yang kemudian melahirkan penghakiman demi penghakiman berakar pada iri hati. Dalam dokumen seruan apostolik pasca sinode Amoris Laetitia, sukacita kasih, Paus Fransiskus mendefinisikan iri hati sebagai suatu bentuk kesedihan yang muncul karena keberuntungan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain, namun hanya memusatkan diri pada kesejahteraan diri saja. Bahkan dalam homili misa harian tanggal 21 Januari 2016 di Vatikan, Paus Fransiskus pernah mengingatkan bahaya iri hati. Paus Fransiskus pernah katakan begini: iri hati itu membunuh, dan ia tidak mentolerir orang lain memiliki sesuatu yang tidak kumiliki. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab kita menemukan contohnya. Misalnya, kisah Kain yang membunuh Habel, kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, kisah Raja Saul yang hendak membunuh Daud, bahkan kisah Yesus yang disalibkan atas desakan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sebenarnya berakar dari kondisi hati
yang penuh dengan iri hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun iri hati dapat melukai hati sesama, kita mesti ingat iri hati itu pertama-tama melukai hati kita. Walaupun iri hati dapat membunuh sesama, kita mesti ketahui bahwa iri hati telah mematikan benih firman yang ditaburkan Allah dalam hati kita. Sekalipun iri hati itu dapat merusak relasi sosial, merusak relasi persahabatan kita, kita mesti ketahui bahwa iri hati itu pertama-tama merusak suasana hati kita. Walaupun iri hati dapat kita kategorikan sebagai reaksi manusiawi, tetapi kalau berlarut-larut, benih buruk ini akan bertunas, akan berakar dan bertumbuh seperti ilalang yang perlahan-lahan merusak kualitas gandum hati kita yang murah hati. Dengan demikian, memelihara iri hati dalam hati kita sebenarnya sama sekali tidak berguna. Yesus dalam Injil hari ini sebenarnya telah memberikan solusi atau jalan keluar agar kita dapat keluar dari sikap iri hati. Kata-kata pemilik kebun anggur, "Ambillah bagianmu dan pergilah," merupakan sebuah solusi yang baik bagi kita yang sering terpenjara oleh sikap iri hati. Yesus meminta kepada Anda dan juga kepada saya untuk fokus pada potensi yang Tuhan telah berikan bagi kita, serta pergi mengembangkan segala potensi tersebut. Bukan sibuk membandingkan potensi diri kita dengan potensi orang lain, sebab iri hati itu muncul ketika kita mulai duduk menghabiskan waktu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kepada kita masing-masing Allah memberikan satu dinar, satu identitas yang sama, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Inilah identitas sekaligus potensi yang diberikan Allah kepada kita untuk mengembangkan diri secara lebih baik. Allah telah bersikap adil karena Allah kita sungguh murah hati. Keadilan Allah tidak pernah terpisah dengan kemurahan hatinya. Allah telah bersikap adil ketika menjatuhkan Saulus ke tanah, sebab hatinya yang penuh iri hati dan kebencian telah membuatnya menjadi pembunuh. Tetapi kemurahan hati Kristus telah membangunkannya kembali sebagai Paulus, rasul yang dipenuhi kasih akan Kristus dan gereja. Oleh sebab itu, pada hari ini, bersama Rasul Paulus yang telah sukses mengalahkan iri hati dalam dirinya, kita berkomitmen untuk mengatakan ini: bagiku hidup adalah Kristus. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat berhari Minggu, selamat mewartakan kemurahan hati Allah bagi sesama.